Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas PTI 2019A, pada kelompok tugas akhir mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Ari Kurniawan, Eskom MT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Kurniawati, NIM 018. Saya Andi Widya Putri dengan NIM 013. Saya Ziti Imam Fahri dengan NIM 029. Saya Wahyunur Aryadi, NIM 037. Kami akan mempresentasikan aplikasi website yang telah kami buat, yaitu dengan tema English Course yang bernama Englearn. Pembahasan akan dimulai oleh anggota kelompok Aninditya Elsa Putri. Latar belakang. Salah satu penggunaan teknologi informasi yang sedang populer saat ini yaitu pada pemanfaatan website yang dilakukan masyarakat umum secara gratis dan bersifat real time. Terutama pada bidang pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran online yang dapat diakses oleh siswa atau peserta didik. Akan tetapi, masih banyak persyaratan seperti pembatasan akses dan membutuhkan biaya. Media pembelajaran saat ini yang sedang populer salah satunya adalah pembelajaran berbasis web yang biasa dikenal sebagai web-based learning. Pembelajaran berbasis web memanfaatkan media informasi berupa situs web yang dapat diakses oleh peserta didik maupun tenaga pengajar. Dengan begitu, peserta didik maupun tenaga pengajar dapat memiliki efektivitas dan efisiensi serta mengurangi pengeluaran biaya operasional. Materi pembelajaran berbasis web telah terbentuk digital yang diproses oleh perangkat elektronik untuk dapat diakses oleh seluruh siswa maupun peserta didik kapan saja dan di mana saja. Kelompok kami mendapatkan ide dengan membuat sebuah aplikasi website untuk media pembelajaran berbasis web, yaitu dengan tema English Course yang didasari oleh banyak siswa dan peserta didik yang kurang paham mengenai topik bahasa Inggris. Selanjutnya, manfaat English Course Englearn. Yang pertama, sebagai salah satu sarana atau fasilitas yang mendukung proses belajar bahasa Inggris. Yang kedua, bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris disebabkan oleh adanya latihan soal pada setiap materi pembelajaran. Yang ketiga, sebagai referensi bagi orang yang akan merancang bangun sebuah website untuk meningkatkan pemahaman tentang pemrograman web. Berikutnya, tujuan Englearn. Yang pertama, membangun suatu aplikasi berbasis website pembelajaran bahasa Inggris yang dapat memberikan informasi berupa materi pembelajaran bahasa Inggris dan latihan soal. Kedua, membuat sebuah website yang berguna bagi siswa ataupun peserta didik dalam hal memperoleh informasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas akhir semester 4 mata kuliah pemrograman web. Berikutnya ada analisis kebutuhan sistem. Pada tahapan ini, penulis menganalisis kebutuhan dasar dari suatu sistem. Dalam hal ini, kebutuhan sistem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 kebutuhan pengunjung, 2 kebutuhan admin, 3 kebutuhan sistem. Yang pertama ada kebutuhan pengunjung. Pengunjung dapat mendaftar maupun melakukan login. Berikutnya pengunjung dapat masuk ke halaman utama website yang berisi ringkasan fungsi dan tujuan pembuatan website. Yang ketiga, pengunjung dapat memilih kategori materi yang ingin dipelajari. Yang keempat, pengunjung dapat memilih kategori soal sesuai dengan materinya masing-masing. Yang kelima, pengunjung dapat memberikan komentar ataupun pertanyaan kepada admin mengenai materi atau soal yang belum dipahami. Kemudian ada kebutuhan admin. Pertama, admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengolah materi maupun soal. Kemudian 2, admin dapat mengubah atau menghapus materi maupun soal. 3, admin dapat mengolah kategori materi maupun soal dan navigasi pada website. Dan keempat, admin dapat menjawab atau merespon komentar maupun pertanyaan dari pengunjung. Kemudian ada juga kebutuhan sistem. Pertama, diperlukan form login agar admin dapat masuk ke dalam bagian website yang tidak dapat diubah atau dihapus oleh pengguna atau user. Kedua, diperlukan form login untuk pengunjung agar dapat mengakses fitur khusus seperti melakukan latihan soal atau kuis. Perancangan program. Daftar fitur, pertama ada menu login, kedua menu navigasi bar, ketiga menu home,
keempat menu course, kelima menu quiz, keenam menu komen, dan juga 7 menu profil. Perancangan program. Daftar pengguna aplikasi. Pertama, pengunjung. Pengunjung website tidak terbatas, ditujukan untuk suatu kelompok atau perorangan. Siapapun bisa menjadi pengunjung website selagi dapat mengakses dan mengoperasikan penggunaan website. Website terbuka untuk siapa saja yang ingin mempelajari materi bahasa Inggris. Kemudian kedua ada admin. Admin merupakan para pengembang website. Admin yang akan bertugas untuk pemeliharaan website, termasuk di dalamnya memperbarui informasi, materi, soal, dan memberikan balasan komentar untuk pengunjung. Rencana alur sistem program aplikasi website Angular. Pertama, pengunjung website masuk ke halaman utama website. Kedua, pengunjung dapat memilih materi pembelajaran yang diinginkan pada menu course yang berada di menu bar. Ketiga, pengunjung memilih materi yang diinginkan, kemudian membaca dan mempelajari materi tersebut dengan seksama. Keempat, ketika pengunjung telah selesai membaca suatu materi dan ingin membaca materi lain, pengunjung bisa klik menu course kembali untuk memilih materi lain. Namun apabila pengunjung ingin mencoba latihan soal, maka pilih menu quiz. Kelima, pengunjung yang memilih menu quiz bisa memilih quiz untuk masing-masing materi. Setelah memilih, kemudian pengunjung akan ditampilkan pada latihan soal berupa pilihan ganda. Kemudian ketika selesai menjawab, pengunjung diarahkan untuk klik button submit quiz. Setelah button diklik, maka akan tampil skor dari jawaban pengunjung. Keenam, pengunjung bisa mengulangi langkah 3 hingga kelima atau menuju menu komen untuk memberikan komentar, baik berupa pertanyaan maupun feedback tentang website yang diajukan kepada pengembang website. Pertanyaan bisa berupa materi atau bahasan dari latihan soal yang dimengerti oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu use case diagram website Inlearn. Dapat dilihat pada gambar. Menjelaskan use case diagram. Dari use case diagram di atas menggambarkan kemampuan sistem informasi website Inlearn dan pengguna atau aktor yang dapat menggunakan kemampuan itu. Terdapat 3 aktor yang memiliki peran dan kemampuan dalam sistem, yaitu guest, pelanggan, dan admin. Masing-masing aktor memiliki hak akses kepada sistem, tetapi tetap saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam sistem itu, bisa dilihat hak akses masing-masing aktor adalah: yang pertama, guest adalah pengguna yang belum melakukan login. Jadi guest memiliki hak akses untuk mendaftar, memberikan komentar, dan mengakses materi saja. Kemudian pelanggan adalah pengunjung yang memiliki hak akses untuk mengakses materi, mengomentari materi, dan mengakses latihan, yang sebelumnya pelanggan harus melakukan login sebagai pengunjung terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses sebagai pelanggan. Login dilakukan ketika akan mengakses kolom kuis. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data user dan mengelola komentar user maupun menjawab komentar user yang sebelumnya admin harus melakukan login sebagai admin terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses sebagai admin. Dengan mendesain use case diagram ini, membuat sistem informasi website Inlearn akan menjadi lebih mudah untuk dibuat karena fitur, pengguna, dan hak akses telah tergambarkan di sini. Selanjutnya, rancangan basis data yaitu berupa Entity Relationship Diagram atau ERD. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian konseptual data model atau CDM. Physical data model atau PDM. Dan flowchart website Inlearn. Di sini terdapat flowchart membaca materi dan memberikan komentar. Selanjutnya, flowchart membaca materi dan mengerjakan soal latihan. Kemudian ada data flow diagram atau DFD website Inlearn. Pada gambar terdapat data flow diagram level 0. Kemudian data flow diagram level 1 dan data flow diagram level 2. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi, dilakukan proses pemrograman website dengan cara melakukan proses coding atau membuat kumpulan kode program menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Sistem akan dibuat dengan bagian front-end sebagai tampilan utama website yang dapat diakses oleh user dan bagian back-end sebagai tampilan khusus untuk administrator website. Tool yang digunakan pada tahap ini yaitu bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan JavaScript, database-nya MySQL dan SAM, framework-nya Bootstrap. Untuk proses pengimplementasian akan dijelaskan pada akhir slide presentasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ida. Selanjutnya adalah desain sistem dan antarmuka untuk pengunjung. Yang pertama adalah tampilan menu utama atau homepage website England, di mana di sini akan ada penjelasan mengenai apa itu England, tujuan pembuatannya, serta fitur-fitur di dalamnya. Menu yang kedua adalah menu materi atau menu course. Di sini pengembang menampilkan 5 materi, yaitu Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, dan Present Perfect, di mana masing-masing card materi ini jika diklik pada Read More akan menampilkan materi terkait. Nah, ini adalah tampilan materi jika pada Read More di card pada menu course diklik, maka akan tampil isi materinya. Yang keempat yaitu menu quiz atau menu latihan soal. Sama di sini akan ditampilkan 5 card untuk masing-masing quiz pada kelima materi. Jadi akan ada quiz untuk Simple Present, quiz untuk Present Continuous, quiz untuk Simple Past, quiz untuk Past Continuous, dan quiz untuk Present Perfect. Kemudian jika pengunjung mengklik Start the Quiz, maka akan muncul quiz yang akan dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari quiz. Jika diklik Start the Quiz, maka akan muncul soal-soalnya. Contohnya adalah quiz untuk Simple Present Tense. Kemudian jika pengunjung mengklik Submit Quiz, maka akan muncul hasil akhir atau skor. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada menu komentar. Menu komentar ini diperuntukkan untuk pengunjung yang ingin memberikan feedback bagaimana website ini, apakah sudah baik atau ada kritik, saran, maupun pertanyaan-pertanyaan mengenai materi atau latihan soalnya. Nah, selanjutnya adalah menu login user. Menu login user ini diperuntukkan untuk pelanggan-pelanggan yang sudah pernah masuk atau sudah memiliki akun. Jika belum, maka pelanggan akan diarahkan untuk melakukan registrasi atau pendaftaran. Tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah menu profil. Di dalam menu profil ini dijelaskan siapa saja pengembang dari website, kemudian tujuan website, kenapa website ini dibuat, terus apa saja layanan yang pengembang tampilkan pada website, dan lain sebagainya. Kemudian selain desain sistem antarmuka untuk pelanggan, website juga ada desain sistem atau antarmuka untuk admin. Yang pertama, tampilan menu login admin seperti ini. Yang bisa login hanyalah email dan password yang terdaftar pada database untuk admin. Nah, ini adalah tampilan data user dan komentar. Ini adalah bagian read dari CRUD. Di sini admin bisa melihat siapa saja user yang login dan siapa saja user yang melakukan komentar. Kemudian ada tampilan menu menambah atau add data user dan komentar. Di sini admin bisa menambah siapa saja user yang ingin ditambahkan, emailnya, lalu siapa saja user atau yang akan ditambahkan komentarnya. Selanjutnya yaitu tampilan mengubah atau update atau edit pada data user dan data komentar. Ini adalah bagian U pada CRUD. Admin bisa mengubah data usernya lalu diupdate. Begitu juga dengan komentar. Admin bisa melakukan ubah komentar lalu diupdate. Selanjutnya bagian delete dari CRUD.
admin bisa menghapus data user maupun data komentar yang dikehendaki untuk dihapus. Selanjutnya adalah tahap pengkodingan atau penjelasan shortcodes dan fitur-fitur website menggunakan aplikasi Sublime Text 3 atau Visual Studio Code. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai file apa saja yang dibutuhkan dalam membuat website Inglert ini. Dalam pembuatan website ini, kita membutuhkan total 40 file yang terdiri dari 3 file database, 3 file CSS, 1 file JavaScript, 13 file HTML, dan 20 file PHP. Pertama-tama, kita akan memulai dengan file yang paling utama, yaitu halaman utama website atau index HTML. Seperti pada file HTML biasanya, kita menggunakan title yaitu Inglert, kemudian kita CSS-kan ke style web CSS, selanjutnya terdapat Ajax, font also, lalu untuk header, yaitu tampilan medsos pada atas website, kemudian terdapat header untuk tampilan navigasi bar, selanjutnya banner, dan tulisan about website. Untuk footer terdapat tulisan copyright. Jangan lupa file ini kan kita CSS-kan ke style web CSS, kita lihat. Nah, seperti ini terdapat codingan berupa CSS yang digunakan untuk memperindah dan memberikan tampilan kepada file HTML. Dapat dilihat. Fitur-fitur yang terdapat pada website ini terdapat tulisan Welcome to England yang jika ditekan akan langsung menuju ke website ke halaman utama ini lagi. Fitur course, quiz, comment, profile, dan juga halaman untuk meng-share website ini. Jika ditekan langsung menuju ke halaman sosial media Facebook dan Instagram dari website Inglert ini. Selanjutnya untuk course akan dijelaskan oleh teman saya, Ida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu menu course. Menu course adalah menu yang digunakan oleh pengunjung untuk membaca materi. Namun di sini pengunjung tidak perlu membaca semua materi karena kami sediakan pilihan sehingga pengunjung bisa membaca materi yang mereka inginkan saja. Kami menyediakan pilihan terdiri atas 5 yaitu Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, dan Present Perfect. Tampilan dari menu course adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana sih cara membuat tampilan ini? Mari kita lihat di course.html-nya pada layar sebelah kiri. Nah, yang pertama di head ini adalah link-link ke CSS-nya. Lalu kemudian di body yang pertama ada kelas medsos. Kelas medsos ini berisi link YouTube, Instagram, dan Facebook dari media sosialnya Englearn. Nah, kami tampilkan sebagai icon-icon di bar paling atas. Nah, apabila diklik ini akan langsung menuju ke medsos yang terkait. Kemudian yang kedua header. Header di sini berisi judul, lalu kemudian menu home, menu course, quiz, comment, dan profil. Ditampilkan seperti ini, judul, home, course, quiz, comment, dan profil, yang masing-masingnya sudah dilinkkan ke file terkait sehingga jika dibuka akan langsung menuju ke menu terkait. Kemudian selanjutnya sectionnya. Section di sini adalah inti dari menu course. Sectionnya adalah card scraper, kemudian di dalamnya ada div class card grid space. Div class card grid space ini adalah satu kesatuan dari nomor kartu dan isi di dalamnya. Nah, karena ada 5, maka card grid space-nya juga kami copy sebanyak 5 ke bawah. Nah, bisa diperhatikan ini yang kelima. Nah, dalam kelas
card grid space ini ada kelas lagi satu. Ini menandakan ini untuk satu ini. Satu ini, kemudian di dalamnya ada number. Nah, lalu dilingkan ke materi satu. Karena simple present adalah materi satu. Kemudian judulnya simple present. Lalu ada deskripsi simple present ini. Nah, kami buat titik-titik seperti ini karena ini bisa di read more. Nah, ketika ini diklik read more, maka sesuai dengan linknya akan menuju materi 1. Nah, begitu seterusnya untuk kelima materi. Kemudian di bagian paling bawah kami ada div ID copyright. Kami tuliskan copyright di paling bawah. Nah, kemudian untuk mengatur tampilan, warnanya background adalah ungu seperti ini, kemudian tulisannya berwarna putih, ada background di setiap cards-nya, itu ada di style web CSS. Nah, ini color-nya, ini transition time-nya 0,3 second, kemudian cards wrapper-nya atau keseluruhan ini background-nya adalah ungu, display-nya grid, CSV content center, dan seterusnya grid template-nya kolom, artinya dalam satu baris ini memuat 5 kolom. Kemudian untuk cards-nya yang ada di dalam ini, font family-nya heboh, lalu tingginya adalah 15,1 em, itu menyesuaikan dengan kelasnya, width-nya adalah 10, kemudian color-nya white, ya color dari font-nya white, begitu seterusnya, kemudian nah, ini untuk bagaimana memberikan background, itu adalah background image, terus URL-nya. Nah, ini adalah alamat dari penyimpanan background-nya, ada di file image. Kemudian, karena kemungkinan website akan dibuka di banyak device, bisa di desktop, laptop, smartphone, maupun tablet, maka kami memberikan ukuran media screen-nya ada 1285px, 900, dan 600. Jadi nanti display dari website ini akan menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Nah, mari kita simulasikan tentang menu course. Nah, menu course jika dibuka seperti ini, misal saya ingin membuka simple present, berarti ketika ini kursor diarahkan ke salah satu cards, maka akan menjadi putih seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu read more. Akan tampil materinya. Bisa kita scroll ke bawah. Ya, ini adalah penjelasan dari materi simple present. Nah, mari kita cek responsifnya. Kita perkecil. Nah, ini jika ukurannya segini. Jika diperlebar, akan menyesuaikan sendiri. Nah, menjadi 3 tampilannya, diperlebar lagi. Menjadi 5, jadi diperkecil bisa menjadi 1 dan ke bawah. Ukurannya juga sudah disesuaikan. Lalu, di dalam card-nya materi tadi, bagaimana cara membuat materi ini, bagaimana tampilannya seperti ini, akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, selanjutnya pada materi, yaitu ada 5 materi. Yang pertama, materi pertama pada website yang ini ada doctype HTML, head meta character F8, metanya viewport, dan title-nya England title. Kemudian ada link rel style sheet dengan type text CSS, yaitu href sama dengan memanggil file CSS. Ada 2. Yang kedua dengan memanggil hyperlink. Berikutnya ada body. Untuk header-nya ada 2 kelas. Yang pertama ada medsos dan container. Untuk medsos, di sini ada Facebook, ada Instagram, dan ada YouTube. Div sendiri yaitu untuk mengelompokkan elemen-elemen menjadi satu. Kemudian di sini ada YouTube, Instagram, dan Facebook.
ditampilkan dengan link YouTube, Instagram, dan Facebook. Kemudian ada yang berikutnya ada kelas kontainer, yaitu elemen dasar. Di sini elemen dasar yang dimaksud dengan memanggil index.html, yaitu ada home, ada course, ada quiz, ada comment, dan ada profile. Selanjutnya untuk simple present sendiri, dengan mengikuti kalimat the simple present also called dengan kalimat seperti website ini. Kemudian ada kelas course yang kedua dengan kelas container, yaitu dengan judul simple present form. Di sini ada elemen B, ini gunanya untuk mempertebal huruf. Jadi ini ada statement you speak English. Kata speak ini akan berubah menjadi bold di dalam website England tersebut. Sama seperti yang di atas, kemudian adalah simple present uses dengan elemen B, yaitu untuk mempertebal kalimat atau mempertebal kata. Elemen P sendiri yaitu kegunaan untuk paragraf. Hingga yang terakhir, aktif or pasif. Sama, di sini ada kata yang bercetak tebal dengan memakai elemen B. Kemudian ada materi 2. Kita buka materi kedua. Seperti halnya dengan materi yang pertama, doctype HTML dengan judul Anglearn di sini dan memanggil file CSS 2, yang pertama dengan teks CSS style, yang kedua dengan hyperlink. Sama seperti materi pertama tadi, dengan 2 kelas yaitu medsos dan container. Medsos sendiri sama dengan mencantumkan link YouTube, Instagram, dan Facebook. YouTube, Instagram, dan Facebook. Maka apabila kita klik, contoh, kita akan langsung otomatis masuk di situs Facebook Anglearn. Begitu juga dengan Instagram atau YouTube. Kita coba satu-satu. Instagram, yang terakhir YouTube. Berikutnya dengan kelas container ada home, course, quiz, comment, dan profile dengan memanggil file index.html. Berikutnya ada present continuous, ada statement, question, dan negatif. Sama seperti
pada materi yang pertama, dengan elemen B sendiri ini menunjukkan untuk penebalan kata atau bold. Are watching, di depan kata are watching atau kalimat are watching ini diisi dengan elemen B dan di belakangnya juga diisi dengan elemen B. Hingga yang terakhir aktif or pasif. Berikutnya ada materi yang ketiga. Kita buka materi ketiga. Sama type HTML dengan judul Learn, dan materi ini berikutnya yaitu membahas tentang Simple Past. Kelasnya sama, tetap seperti materi pertama dan materi kedua, yaitu dengan medsos dan kelas kontainer. Di sini ada simple past uses, ada sama seperti materi pertama dan kedua, use 1, use 2, use 3, hingga active or passive. Selanjutnya kita membuka materi yang keempat. Sama type HTML dengan memanggil CSS2, yaitu yang pertama dengan file CSS, yang kedua dengan hyperlink. Terus kemudian ada dua kelas sama, yaitu medsos dan container. Di sini materi ketiga kita membahas past continuous dengan aturan yang sama dan materi pertama, kedua, dan ketiga. Dengan elemen B sama seperti tadi untuk mempertebal kata atau kalimat, yaitu dengan syarat di depan kata atau kalimat diberi elemen B. Yang terakhir ada materi yang kelima. Kita buka materi yang kelima. Di sini membahas present perfect sama dengan doc.type HTML, dan style sheet-nya ada dua, memanggil file CSS dan berikutnya memanggil hyperlink. Dengan dua kelas, yaitu kelas medsos dan kelas container. Di sini ada beberapa kata atau kalimat dengan bold sama, yaitu dengan menggunakan elemen B, digunakan sebelum kata atau kalimat dan setelah kata atau kalimat. Hingga yang terakhir yaitu aktif atau pasif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang login user, register, dan juga quiz. Jika kita ingin mengakses quiz, kita diwajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Login user ini menggunakan database, yaitu users pada database Learn. Mari kita lihat langsung ke codingannya. Pada codingan pertama terdapat include, yaitu config login PHP. Kita langsung menuju ke config login PHP. Nah, pada config login PHP ini gunanya untuk menghubungkan antara data PHP ke database yang bernama folder Learn. Apabila config login PHP ini dijalankan dan terdapat tulisan connection failed,
Berarti database dan juga data PHP ini belum terkoneksi. Ada sesuatu yang salah pada codingan. Kita kembali ke login PHP. Di login PHP terdapat session start. Session start ini gunanya apabila login telah dimasukkan email dan password yang benar dan telah masuk ke form quiz, maka tidak perlu lagi user memasukkan email dan password kembali apabila berubah ke navigasi lainnya. Saya langsung contohkan. Nah, setelah dimasukkan password dan benar, dia akan langsung menuju ke menu card login, menu card quiz. Jadi di menu card quiz ini kita bisa mengakses masing-masing quiz sesuai dengan materinya masing-masing. Apabila user ingin menuju ke menu home atau course, komentar ataupun profile dan kembali ke quiz, user tidak perlu untuk melakukan login kembali. Itulah gunanya session start. Kita coba logout. Nah, setelah ditekan logout, maka dia akan kembali ke menu halaman utama website. Kita kembali lagi ke quiz, lalu dia akan meminta untuk login kembali. Lalu di sini saya akan mempraktekkan tentang register. Kita buka file register PHP. Pada dasarnya, register ini sama dengan login sebelumnya. Hanya saja, pada register, user dapat memasukkan username, email, dan juga password. Kemudian database akan otomatis masuk ke dalam database folder Ingler, yaitu tabel users. Kita langsung praktekkan saja. User baru, misalkan. Maka tulisan user registration complete. Kemudian kita tekan OK dan dia akan kembali ke menu register. Kita coba data yang barusan kita masukkan. Dan bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database. Jadi, pada website Ingler ini, kita menggunakan 3 database. Kita cek aja langsung dengan cara menekan localhost, kemudian php-admin. Yaitu di dalam folder Ingler terdapat 3 database. Yang pertama, database admin, yaitu berisi tabel yang ada ID, username, email, dan password, dan ID sebagai primary key. Juga comments yang berisi data-data komentar user yang terdiri dari ID sebagai primary key, name, email, dan juga komentar. Kemudian tabel users. Tabel users ini adalah data yang berisi informasi login users. Seperti yang tadi barusan saya masukkan melalui menu register, dia akan langsung otomatis masuk ke dalam database ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang quiz. Kita buka saja card quiz seperti ini tampilannya. Terdapat 5 card yang menuju ke masing-masing materi pembelajaran. Kita buka quiz PHP. Nah, di sini ada rumus PHP, yaitu session start. Jadi, pada saat user telah login, dia akan otomatis masuk ke quiz ini. Apabila user ingin pindah ke halaman lainnya, user tidak perlu login kembali apabila
menggunakan session start ini. Seperti biasa, di kuis PHP ini terdapat header yang berupa style sheet untuk menuju ke style web CSS dan juga Ajax Font Awesome. Dan juga header untuk tampilan medsos di atas, lalu header untuk tampilan navigasi bar, dan ini adalah header codingan untuk masing-masing card. Dan terakhir ada footer copyright. Untuk selanjutnya, masing-masing kuis akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kuis. Jadi dapat dilihat di sebelah sisi kanan ini merupakan tampilan web quiz, dan sebelah kiri ini adalah source code dari tampilan web quiz ini. Dapat dilihat di sini dari atas, kita lihat meta name, viewport, content ini menggunakan charset UTF strip 8, terus style sheet CSS dari styleweb.css dan juga style CSS ini Cloudflare Ajax Font Awesome. Nah, lanjut ke bagian body ini, bagian body ada di header medsos dari kontainer dengan isinya itu ini Facebook ini. Dapat dilihat di tampilan webnya itu ada di pojokan ini. Kemudian kita turun ke bawah lagi, ada bagian header tampilan ini, atau bisa kenal sebagai navigasi bar. Sini menghubungkan antara index atau home, ada course untuk ini course, terus quiz, ada comment, profile, dan juga logout. Lanjut kita turun ke bawah, yaitu bagian quiz. Nah, di bagian quiz ini kita menggunakan input type radio yang seperti lingkaran-lingkaran ini, jadi kita bisa memilih. Nah, untuk jawaban yang benar itu ada ID correct 1, ID correct 2, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa jawaban itu benar. Dapat kita lihat jawaban yang benar itu di sini adalah fits. Jadi ini adalah jawaban yang benar. Terus benarnya apa? Nanti akan dijelaskan di bagian JavaScript kegunaan dari artinya correct 1 dan seterusnya. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini ada submit, ini ada tombol submit juga di sini. Nah, tombol submit ini untuk memunculkan function result. Ini akan menampilkan nilai pengguna setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas itu. Nah, script yang kita gunakan ada di sini, JS quiz.js. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk quiz 2, 3, 4, dan juga 5. Dan sekarang kita lanjut ke JavaScript-nya. Nah, ini dia function result. Nah, ini untuk menampilkan nilai. Jadi untuk yang pertama ada correct 1 seperti tadi yang saya bilang. Ini kegunaannya untuk menambahkan skor. Jadi variabel apa tuh skor kita awalnya itu 0. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan penambahan skor plus seperti itu, dan seterusnya hingga akhirnya dikalikan 20. Nah, ini alert ini adalah fungsi untuk menampilkan nilainya dalam bentuk sebuah notifikasi yang akan muncul di atas. Jadi kita sekarang jawab, dia ngasal dulu ya di sini. Nah, kita sudah jawab. Ketika kita klik submit, maka akan muncul this say your score is 40. Jadi alert ini itu memunculkan sebuah notifikasi seperti ini dan menunjukkan skornya. Gitu.
Nah, sudah request, bisa diambil oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komen. Terdapat menu untuk melakukan komentar yang dilakukan oleh user pada navigasi bar. Kita dapat menekan, lalu pada menu komen, kita dapat memasukkan nama. Kita contohkan. Lalu email. Dan juga isi komennya. Lalu kita klik post comment. Lalu terdapat tulisan comment add successful. Itu tandanya berarti komen kita sudah berhasil dimasukkan ke dalam database. Kita lihat, ya sudah ada di bawah, paling bawah komennya. Lanjut saya akan jelaskan tentang source code dari komen PHP. Komen PHP ini menggunakan include config login PHP. Kita buka config login PHP. Nah, config login PHP ini berfungsi untuk menghubungkan data PHP dengan database yang ada di phpMyAdmin, yaitu dalam folder inlearn. Apabila config PHP ini dijalankan dan tulisan connection file muncul, itu berarti database belum terhubung dengan file PHP ini. Kita kembali ke komen PHP. Nah, komen PHP ini digunakan untuk memasukkan data name, email, dan komen ke dalam database phpMyAdmin. Seperti biasa, di dalam HTML-nya terdapat header untuk memasukkan CSS ke dalam style web CSS, dan juga Ajax Font Awesome. Kemudian untuk header menggunakan header seperti biasa sama dengan indeks atau halaman utama website, dan juga navigasi bar masih sama. Hanya saja bedanya yaitu di bagian class wrapper all ini. Kelas ini digunakan berfungsi sebagai input box, yaitu name, email, dan juga komen. Lalu ada juga kelas pref comment. Kelas ini digunakan untuk menampilkan hasil dari komentar yang telah diinputkan di atas. Dan juga footer copyright. Kita lihat saja di file CSS-nya di bagian komentar, yaitu wrap all. Nah, ini menu komen ini CSS-nya. Sampai dengan sini, ya. Selanjutnya yaitu menu profil yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ida. Nah, menu yang kelima adalah menu profil. Menu profil ini akan berisikan informasi tentang website, termasuk latar belakang pembuatan website, tujuan, layanan yang ada, dan para pengembangnya. Tampilan seperti ini, yang pertama about website, terus di bawahnya ada who we are, what we do, dan our service. Lalu di paling bawah ini kami sertakan foto-foto tim kami. Nah, bagaimana cara membuat menu profil ini? Ada di profile.html. Head-nya juga sama. Ini kami linkkan ke CSS-nya. Kemudian body juga sama, medsos, link-link medsosnya. Lalu di header-nya ada judul dan navigation bar-nya masih sama seperti menu-menu yang lain. Nah, ini adalah utama cara membuatnya. Di section-nya adalah section bernama class about us. Kemudian div yang pertama, div about 1 ini adalah membahas tentang about website ini, kolom di sini, termasuk logonya ini. Div kelas utamanya adalah tentang
about website, dan deskripsi di bawahnya. Heading yang pertama itu adalah judul about website, kemudian block quote-nya di bawahnya ada paragraf tentang penjelasan apa itu England, kemudian tujuan dibuatnya, dan latar belakangnya. Kemudian kelas di bawahnya adalah kelas logo. Kelas logo ini menampilkan logo England. Setelah selesai itu berpindah ke div class tabel yang ada di bawahnya. Nah, di tabel ini hanya ada satu baris, bisa dilihat di sini, ini hanya ada satu baris, TR-nya hanya ada satu. Nah, kemudian TD-nya atau kolomnya ini ada 3, untuk who we are, what we do, dan our service. Header-nya H3, who we are, dan deskripsinya, ini ada 3, TD-nya 1, 2, dan yang ketiga ini. Selesai dari situ, menuju ke div ID profile yang ada di bawahnya lagi. Sama, ini juga ada header one-nya. Heading one-nya ada meet our team. Kemudian ada tabelnya juga. Nah, tabelnya ini juga sama. TR-nya hanya terdiri atas satu TR atau satu baris. Namun TD-nya ini ada 4, karena kami berempat. Nah, kemudian sama juga di paling bawah ada copyright. Nah, dari masing-masing dari pengembangnya, kolom pengembangnya ini ada image source, ada nama, dan ada name kami. Nah, bagaimana membuat tampilan seperti ini? Itu ada di style web CSS bagian profile. Nah, ini ada menu profile, about us, ini ada atau keseluruhan dari section about profile-nya, height-nya minimal 500 px, elegant center, background color adalah ungu. Ungunya masih sama seperti di menu-menu lain. Ungu ini. Nah, about one ini tentang about website dan logonya ini, color background-nya putih. Nah, utama ini adalah about website. Tingginya 200 px, fontnya left, width-nya 70%. Utama H1 ini adalah tentang judulnya, about website. Color-nya berwarna ungu. Kemudian utama block quote ini untuk deskripsinya di sini berwarna hitam, Times New Roman, Times Serif untuk jenis fontnya. Lalu margin left-nya 20 px, text alignment-nya left. Kemudian untuk logo di sini, untuk kelas logo di sini itu width-nya 30%, margin top 20 px, height 150 px, background color-nya masih putih, float-nya left, dan icon center. Kemudian untuk logonya sendiri ini berukuran width-nya 45% dan height-nya 70%. Di bawahnya ada kelas tabel tadi, begitu seterusnya. Lalu juga untuk membuatnya responsif, kami menyediakan media screen-nya untuk 700 px. Mari kita simulasikan profile. Nah, seperti ini. Ini hanya bisa dibaca, tidak ada link-link apapun di sini. Lalu jika diperkecil, juga sudah menyesuaikan. Nah, sudah menyesuaikan, ini sudah menyesuaikan, diperkecil, sudah diperlebar. Nah, jadi jika dibuka di jenis device yang berbeda, ukurannya akan menyesuaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang login admin yang ada pada navigasi bar di menu profile. Pada navigasi bar di menu profile, terdapat opsi login admin yang diperuntukkan ke admin yang ingin mengakses data login user dan juga data komentar pada website. Apabila kita menekan opsi ini, maka kita akan langsung diarahkan ke menu login untuk admin, seperti ini. Pada menu ini, admin akan mengisi email dan juga password khusus yang ditujukan hanya untuk admin. Login ini memiliki source code yang mirip dengan login user, hanya saja perbedaannya pada data yang diambil. Data yang diizinkan untuk mengakses login ini yaitu database pada database tabel admin di dalam folder England. Berbeda dengan login user yang mengambil data dari database user pada database PHP admin. Saya akan mempraktikkan secara langsung login admin. Nah, setelah data yang dimasukkan benar,
maka otomatis akan langsung terhyperlink ke page manajemen data untuk tabel users dan juga komentar yang telah dimasukkan ke users. Halaman ini langsung terhubung dengan database yang ada pada phpMyAdmin. Kita coba untuk logout dulu. Lalu kita fokus ke bagian codingannya. Login admin ini menggunakan include config login admin PHP. Kita lihat config login admin PHP dan dia terhubung ke database Inglearn seperti biasa. Kita kembali lagi. Nah, di sini login admin PHP menggunakan session start, yaitu session yang sama seperti login sebelumnya. Hanya saja perbedaannya, session start ini mengambil data dari admin, yaitu tabel yang berada pada database folder Inglearn di database phpMyAdmin. Kemudian, setelah data yang dimasukkan benar, dia akan langsung menuju ke read PHP, yaitu merupakan salah satu bagian dari proses CRUD atau create, read, update, dan juga delete data, yaitu data komentar dan juga data login user. Seperti biasa, seperti file HTML lainnya, digunakan Ajax Bootstrap di sini, dan juga title login form Inglearn. Kemudian style sheet yang digunakan yaitu style CRUD CSS. Jadi style CRUD ini beda dengan file index dan juga file login. Kita lihat langsung file style CRUD CSS. Seperti ini file CRUD-nya. Selain untuk login, file CRUD ini, file style CRUD CSS ini digunakan juga untuk halaman manajemen data page yang terdapat setelah login admin ini. Kita kembali lagi ke login admin. Ya, terdapat kelas login yaitu untuk input button untuk memasukkan email dan juga input button untuk password dan juga tombol submit yaitu login. Di sini terdapat tulisan if you are not an admin, maka tekan ke sini. Jika kita menekan ini akan langsung diarahkan ke menu utama website. Selanjutnya yaitu manajemen data page dalam proses CRUD atau create, read, update, dan juga delete database yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ida. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, apabila admin berhasil login, maka admin akan diarahkan ke halaman admin. Halaman admin ini memiliki beberapa menu, yaitu ada user data, ada komen, nanti admin bisa membaca data user data dan data komen, kemudian bisa menambahkan juga, bisa update dan bisa hapus. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya adalah kita harus memanggil data-data yang ada di database. Database kita bernama Inglearn. Di sini ada data komen dan di sini ada data user. Nah, isinya sama. Di user ada 4, lalu di komen ada 1. Nah, sama. Di sini ada 4, di komen ada 1. Nah, membuatnya ini yang ada di tampilan ini merupakan read. Merupakan bagian dari CRUD. Kita lihat read.php. Include-nya apa? Include-nya adalah function.php. Ini mengecek apakah sudah terhubung dengan database. Nah, function.php ada nama database kita Inglearn seperti tadi. Sama, namanya harus sama, Inglearn. Nah, kita cek. Nah, coba kita cek lagi apakah sudah terhubung. Ketik localhost /folder di localhost.
lalu slash lagi function.php. Nah, sudah berhasil. Jika tampilannya putih seperti ini atau tidak ada tulisan apapun, berarti sudah terhubung ke database. Nah, kemudian, ini adalah tampilan dari navigasi bar tadi. CSS-nya adalah style CRUD, ini sudah di-linkkan. Kemudian navigation tab-nya ada heading 1 manajemen data page, ada user data, menu comments, dan menu logout yang masing-masing sudah dihubungkan ke read PHP, read comment, dan logout admin. Kita lihat pada style CRUD-nya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini kita menggunakan kelas nav ya. Jadi navtop ini mengatur tampilan navigasi tabnya tadi. Dari mulai background berwarna ungu, lalu displaynya flex, inline, warnanya putih untuk tulisannya dan lain sebagainya. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Begitu juga dengan komen. Sama. Kemudian setelah read PHP dan read comment, nah read comment ini juga sama, isinya sama dengan read PHP tadi. Setiap file rekotan hanya akan ada 5 baris. 5 baris ini dilihat dari sini, ini ada 4, kemudian jika ada 5, data kelimanya masih berada di bawahnya sini. Namun untuk data ke-6 akan ada button untuk menuju ke halaman selanjutnya, seperti itu. Lalu select from user. Select from user ini artinya diambil data dari tabel users yang ada di database. Tabel users, ya, namanya sama. Kemudian, nah ini. Kemudian ada add user data. Nah, menu add user data ini diarahkan kemana? Diarahkan ke create.php. Create.php ini adalah membuat data baru, data user baru. Nah, ini add user data ini diarahkan untuk membuat data baru. Diarahkan ke create. Diarahkan ke create, berarti ke sini. Nah, masih sama, include-nya function, lalu ini kelas kolom-kolomnya namanya disamakan. Nah, ini insert into user value. Insert into user berarti nantinya akan dimasukkan ke tabel user. Kemudian create successfully. Nah, yang di-create apa? ID, username, email, dan password. Setelah itu, kita lihat lagi di read. Ini ada beberapa action yang bisa digunakan, yaitu action update dan action delete. Update untuk memperbarui dan delete untuk menghapus. Dalam implementasinya diwakili oleh icon hapus, dan icon update. Nah, ini juga sama, diarahkan update diarahkan ke update.php, delete diarahkan ke delete.php. Mari kita buka update.php. Update.php masih sama, include-nya function PHP, kemudian ID username juga sama seperti tadi, disamakan kolomnya dengan database. Update users berarti nanti update-nya juga dikembalikan ke tabel user. Update sukses seperti ini. Nah, untuk delete juga sama. Dalam delete PHP, include-nya juga function. Kemudian select all from user. Ini adalah menampilkan semuanya dari tabel user. Lalu confirm. Confirm sama dengan yes. Berarti nanti jika confirm yes, file rekotan yang dipilih
akan di-delete from user, di-delete dari tabel user. Seperti itu. Nah, mari kita praktekkan untuk CRUD dari user data. Nah, ini sudah read seperti tadi, kemudian kita create. ID adalah urutannya auto, menyesuaikan ya. Jadi username misal kita isi nama, kemudian emailnya seperti ini, kemudian password. Setelah itu, setelah selesai mengisi semua kolomnya, kita klik create. Nah, create successfully. Ketika create successfully, kita lihat di user data harusnya sudah masuk. Nah, sudah ada di sini. Kemudian, kita coba untuk update. Update misalnya username-nya ditambahin namanya. Kemudian kita update successfully, berarti username-nya harusnya sudah berubah menjadi nama ini. Nah, sama. Setelah itu untuk delete. Hapus. Misal kita pilih dulu. Jika kita ditanya, are you sure you want to delete data user dengan ID yang ke-16? Jika kita no, berarti dia tidak ada. Atau tidak jadi terhapus. Jika iya, yes, kita klik insert data, nah dia terhapus. Menu komen ini masih sama, dia juga memanggil database-nya komen. Lalu tampilan ini adalah tampilan dari read comment. Kita coba buka read comment. Nah, sama. Include-nya masih sama ke function, ini juga sama. Per page rekotannya hanya 5. Terus menampilkan select all from comments, berarti menampilkan semua data dari komen. Kemudian ini juga sama, ada menu add data comment, ini artinya diarahkan untuk menambahkan, berarti diarahkan ke file createcomment.php. Kita coba buka createcomment.php. Nah, ini createcomment.php, kolom-kolomnya namanya disamakan dengan database. Insert into comments, berarti nanti comments yang ditambahkan dimasukkan ke tabel comment. Create successfully. Konten update, apa yang diupdate? Yang diupdate juga sama, ID, nama, email, dan komen. Nah, kita kembali ke read comment. Setelah read comment ini ada add data comment yang menuju ke create comment, ada juga action seperti di user, update comment, dan delete comment. Masing-masing diarahkan juga ke update comment.php, delete comment.php. Kita buka update comment.php. Update comment sama, include-nya juga ke function. File disamakan, update comment, berarti comment yang diupdate akan diperbarui filenya dalam tabel comment. Yang diupdate adalah semua record-annya, semua tabelnya, semua kolom yang ada. Update comment, lalu delete comment juga sama. Select all from comment. Nah, ketika diberikan pertanyaan confirm-nya yes, berarti comments record yang terpilih, record comment yang terpilih akan di-delete from comment. Seperti ini. Nah, dari semua yang ada di tampilan admin ini diatur dalam style CRUD. Jika tadi sudah navigation top, maka untuk read juga sudah diatur. Read create, nah backgroundnya color warna hijau. Ini ada, sudah ditunjukkan warna hijau. Lalu read, ya semuanya ini mengatur read, yang di depannya ada read itu, lalu update juga sama. Lalu update sama dan delete sama, bisa dilihat
Seperti ini CSS-nya. Nah, kemudian coba kita praktekkan untuk bagian komen. Tadi user data sudah, kita praktekkan komen. Kita add komen nama. Jadi tadi misal seperti ini. Kita create. Nah, create sukses. Ketika create sukses berarti sudah terrecord. Recordnya sudah bertambah. Nah, seperti ini. Selanjutnya update. Kita tambahi amazing website. Seperti itu. Berarti kan lebih panjang atau ada tambahan komen. Kita update. Update sukses. Klik komen lagi. Nah, sudah terubah. Kita hapus. Tidak. Ketika tidak, dia masih tetap ada di rekotan. Ketika kita klik hapus, kemudian yes. Nah, you have deleted comment. Kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, sudah menghilang. Berarti sudah berhasil. Nah, ini tadi adalah presentasi dari CRUD pada halaman admin untuk user data dan user comment. Sekian presentasi dari kami mengenai script coding serta fitur-fitur pada aplikasi website Englearn. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.